Oke teman-teman, selamat datang di channel Geomaster. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai soal masih di bagian geologi, dari soal nomor 4 desain OSP 2019. Nah, di soal kali ini ada sebuah gambaran ya mengenai sistem eksploitasi panas. Nah, di sini kita lihat di soal ini kita diberikan gambar mengenai sistem sumur panas bumi. Nah, sebelum kita ke soal, saya mau jelasin dulu mengenai jenis sumur panas bumi. Nah, prinsipnya panas bumi ini adalah kita mengeksploitasi uap panas atau uap air yang dipanaskan oleh sistem magmatik di bawah permukaan bumi. Ini adalah sistem magmanya. Kemudian dia kontak dengan air dari air tanah atau kita sebutnya sebagai air meteorik. Air yang berasal air meteorik maupun air tanah, dia masuk ke dalam sistem batuan di bawah permukaan bumi. Kemudian dia dipanaskan oleh magma yang ada di dalam perut bumi. Ya, yang terjadi apa? Panasnya ini akan airnya ini akan menguap, mendidih kemudian menguap, dan dia akan bergerak keluar menuju ke permukaan melalui rekahan-rekahan atau celah-celah pada batuan. Dalam sistem panas bumi ini nanti kita biasa menemukan apa yang kita sebut sebagai manifestasi geotermal atau penampakan atau manifestasi ini apa-apa yang bisa kita lihat di permukaan yang dia mencirikan adanya sistem panas bumi di bawahnya. Biasanya manifestasi geotermal ini macam-macam. Kita bisa menemukan sumber air panas. Jadi kalau teman-teman pernah ke Cisolok, ke Cipanas, atau ke Batu Raden, itu adalah di sana kan ada sumber air panas. Itu pasti dia dipanaskan oleh sistem panas bumi di bawah permukaan ini, atau sistem yang tercerminkan di permukaan menjadi sebuah manifestasi geotermal. Selain itu, kadang kita juga menemukan apa yang kita sebut sebagai steaming ground atau tanah yang steaming. Steaming itu apa? Keluar asap-asapnya itu ya, uap air itu. Teman-teman pernah steaming uap air. Nah, ini ya steaming ground, tanah yang mengeluarkan uap air nih. Jadi kayak berupa asap, tapi asapnya ini berupa bukan asap tapi uap. Ini steaming ground. Lalu ada apa lagi? Dan kita juga menemukan kelurusan mata air panas. Jadi mata air panasnya nggak cuma satu, biasanya ada berjejer dan membentuk pola-pola kelurusan. Lalu ada lagi, ada zona alterasi hidrotermal. Macam-macam teman-teman. Nah, intinya apa-apa yang menunjukkan di bawah permukaan tanah itu ada sistem panas bumi, ini bisa kita sebut sebagai manifestasi geotermal. Dan lain aja ya. Nah, panas ini yang ada di bawah permukaan bumi ini, dia keluar melalui celah yang biasanya dia bisa berupa celah struktur, patahan atau retakan yang kemudian membentuk sistem kelurusan mata air panas, atau dia berupa celah buatan. Misalnya kita bor di sini. Kita bor, kita ambil, kita buat sumur di sini untuk mengalirkan uap air panas ini menuju ke permukaan. Di permukaan ini kemudian ini digunakan untuk menggerakkan turbin di sini. Karena dia uap airnya ini mempunyai tekanan yang sangat tinggi, dia digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbinnya ini bergerak sehingga dia bisa menghasilkan listrik yang kita salurkan ke berbagai area perumahan atau area-area yang membutuhkan kelistrikan di sini.
Sisa uap air panasnya ini atau uap airnya ini kemudian kemana? Ini nanti kita injeksikan masuk ke dalam perut bumi ini nanti. Jadi kita injeksikan kembali di sini. Kita kembalikan. Tujuan injeksi ini apa? Ini untuk supaya sistem air, suplai air yang ada di dalam ini dia terjaga. Jadi di sini ada sumur eksploitasi. Sini nanti ada sumur injeksi. Ini kita injeksikan kembali untuk apa? Supaya airnya ini dia terjaga suplai airnya. Karena kalau nggak ada air ya otomatis dia cuma panas tok. Jadi uapnya kurang. Sehingga nanti akan menurunkan kapasitas turbin. Kapasitas listrik yang ada di turbin ini. Namun sebelum dia diinjeksikan, karena air ini sifatnya panas, dia harus didinginkan di menara. Jadi begitu sudah dingin, dia dimasukkan kembali ke sumur injeksi. Oke, clear ya teman-teman. Ini adalah gambaran sederhananya. Kalau mau kompleks, mau tahu kompleksnya ya, jadi teman-teman kuliah jurusan geologi perminyakan atau jurusan-jurusan yang terkait dengan geothermal. Ada banyak. Basicnya ada geologi, kalau bagian eksploitasi biasanya ini berkaitan dengan jurusan teknik perminyakan. Atau di beberapa kampus sudah muncul prodi khusus yang mengkaji tentang geothermal. Nah, di soal ini kita sekarang ke soal ya. Jadi ditanyakan di soal, pada sistem eksploitasi panas bumi, air yang berasal dari turbin dimasukkan kembali ke dalam zona panas bumi melalui sumur injeksi. Nah, ini ya, kita masukkan ke sumur injeksi ini. Kemudian pada menara pendingin diketahui kecepatan air yang keluar melalui pipa adalah ini. Jadi air yang masuk yang melalui menara pendingin ini dia mempunyai kecepatan berapa nih? 5 meter. Di sini ya, di menara pendingin ini dia mempunyai V1 5 meter per sekon. Dengan ketinggian tinggi dari sumur pendingin adalah 3 meter. Sementara pada sumur injeksi air mengalir dengan kecepatan V2 sini. Jadi di sini nih, di permukaannya ini atau di ketinggian 0 meter dia mempunyai V2-nya besar berapa? Lah 7 meter per sekon. Dan tekanan di sini, P di sini adalah 25.000 Pascal. P-nya 25.000. Sekarang pertanyaannya, berapa tekanan dalam pipa di menara pendingin? Jadi di sini ya, P-nya berapa? Dan apalagi? Kemudian jika diameter pipa adalah 20 cm, ini diameter pipa ya, berapa air yang masuk ke sumur injeksi setiap detiknya? Apa ini? Berapa air yang masuk ke setiap detik dalam liter? Artinya apa? Dia ditanyakan berapa air. Oke. Sekarang kita kembali lagi, pengerjaannya ini kita gunakan metode yang sama dengan di soal nomor 3, teman-teman. Ini kita tuliskan dulu komponen-komponennya biar rapi, biar enak kita mengerjakan. Pertama, diketahui. Nah ya, diketahui. Apa aja? P1 berapa? P1 sama dengan 5 meter per sekon. Oke. Kemudian P2 7 meter per sekon. Kemudian apa lagi?
H1. Nah, ketinggian ya. H1 sama dengan 3 meter. Di sini H2 karena dia di permukaan pas di bagian injeksinya, ketinggiannya adalah 0 meter. Sekarang kemudian tekanan di sini berarti P2 ya. Nah, dia di sumur injeksi adalah 25.000 Pascal. Sekarang yang ditanyakan adalah P1-nya berapa? Masih jadi pertanyaan di sini di P1. Ini bisa kita tanyakan. Ditanya A, P1-nya berapa? Dan B, debit atau Q-nya berapa? Oke, gampang ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya simpel teman-teman. Untuk menghitung ini kita paling gampang kita kerjakan dulu soal nomor 2 karena ini rumusnya sangat sederhana untuk soal nomor 2. Debit. Jadi debit ini rumusnya adalah Q sama dengan luas area penampang dari pipa dikalikan dengan kecepatan dari ini kan, kecepatan dari alirannya. Oke. Jadi luas penampangnya berapa? Kan pipa bentuknya gimana kalau pipa? Ini lingkaran ya. Ya, lingkaran tabung. Dan diameter berapa? Diameternya adalah 20 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Radiusnya adalah 10 cm. Kita bisa tahu luas penampang dari lingkaran ini berapa, dari pipa ini berapa? Adalah rumus I kali R kuadrat. Ini ya luas penampang A-nya. Oke. Kemudian luas penampang ini kita bisa masukkan 3,14 nilai pi ya dikali R. R-nya berapa? Ingat satuannya kita gunakan satuan SI. 10 cm berarti 0,1 meter kubik persegi. Dikuadratkan ya. 0,1 meter kuadrat. Dikali V-nya berapa? Adalah apa V-nya? Ini adalah V pada sumur injeksi. Berarti kita gunakan V2 7 meter per sekon. 7 meter per sekon. Jadi kita bisa tahu ini adalah nilainya di dalam meter ya. Oke. 7 Jadi nilainya adalah 3,14 kali 0,01 meter persegi kali 7 meter per sekon. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah apa ini? Sekitar berapa nih? Kalau bingung, ini kan ditanyakan soalnya kan ditanyakan dalam liter ya. Jadi kita konversi satuannya.
1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka satuannya kita ubah ke desimeter semua dulu. Jadi 3,14 nilai pi ya dikali 0,01 meter persegi, jadikan desimeter persegi. Jadi 1 desimeter persegi kali 7 meter, berarti 70 desimeter per sekon. Nah, kita ketemu hasilnya adalah 219,8 desimeter kubik per second atau 219,8 liter per sekon. Ini adalah jawaban yang sekarang kita ke jawaban soal nomor A. Ini gimana cara mengerjakannya? Nah, ini persamaannya fisika banget teman-teman. Ini kalau teman-teman yang pernah belajar fluida dinamis, maka kita mengenal adanya persamaan Bernoulli. Ini persamaan Bernoulli ini fungsinya untuk apa? Ini adalah menghitung tekanan ataupun kecepatan di beberapa titik yang pipanya ini tidak pada elevasi yang sama atau dengan luas penampang yang berbeda, elevasi yang berbeda. Ini akan mempunyai perbedaan dari segi kecepatan di beberapa titik. Misalnya ini di titik 1 nih, ini di titik 2. Nah, di titik 1 ini luas penampang A1 sekian, dia akan mempunyai kecepatan sekian misalnya. Ini adalah kita masukkan ke sini. Ini juga kita masukkan ke sini. Kita menemukan rumus dengan persamaan Bernoulli adalah P1 plus rho kali G percepatan gravitasi kali H1. Ini adalah ketinggian ini ya, ketinggian pipa yang pertama di sini tingginya berapa, ditambah setengah kali rho kali P1 kuadrat sama dengan ini P2 plus rho kali G kali H2 tambah setengah kali rho kali P2 kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke persamaan Bernoulli ini. Kita masukkan 1 plus apa ini? Rho kali G kali H1 ditambah setengah rho kali P1 kuadrat akan sama dengan berapa? P2 plus rho kali G kali H2 ditambah berapa nih? Setengah kali rho kali P2 kuadrat. Ini kita tinggal masukkan teman. Masukkannya gimana? Kita lihat. Ini kan yang mungkin teman-teman masih bingung adalah nilai yang tidak dinyatakan di soal ini kan, Mas, nggak ada nilai rho-nya, nggak ada nilai G-nya. Kalau nggak ada, kita gunakan nilai rho air rata-rata dan juga G rata-rata yang pada umumnya kita sering pakai. G berapa nilainya? 9,8 per sekon kuadrat, kecepatan gravitasi ya, dan di bumi. Kemudian rho air ya, ini sama dengan berapa? Adalah 1000 G
kilogram per kubik. Nah, tinggal kita masukkan ke sini nanti dari persamaan ini. P1. Sekarang kita masukkan ke sini. P1 berapa? Kita nggak tahu. P1 tambah rho 1000 ya. 1000 tambah G 9,8 tambah H1-nya berapa? Ya. Ditambah setengah kali rho kali 1000 kali P1 kuadrat. Nah, kuadrat. Oke, sama dengan P2-nya kita masukin teman-teman. P2 berapa? P2? 25.000 Pascal. Tambah berapa? Rho G H2. Rho-nya berapa? 1000 kali G-nya 9,8. H2-nya berapa? 0. Ini sebenarnya nilainya udah 0. Tapi kita masukin dulu. Dengan setengah kali Rho-nya 1000. P2-nya adalah berapa? 7 kuadrat. P1 ditambah 1000 kali 9,8 kali 3 sama dengan berapa? 29.400 tambah setengah kali 1000 kali 5 kuadrat adalah 12.500 sama dengan P2 25.000 ditambah apa nih? 0 ya, ini dikalikan dengan 0 tambah dengan setengah kali 1000 kali 7 kuadrat 24.500. Kemudian kita tinggal pindah ruaskan teman-teman. Tinggal kita pindah ruaskan ke sini. Saya pindah ruaskan ke sini. Oke ya. Jadi gimana? P1 sama dengan 25.000 tambah 24.500 dikurangi 29.400 dikurangi 12.500. Dan berapa nilainya? Tinggal masukkan ke kalkulator. Ini adalah 7.600. Oke, tekanan di titik pertama di sumur pendingin tadi, di menara pendingin tadi, tekanannya adalah 7.600 Pascal. Oke, bang ya teman-teman ya. Sama tadi gitu ya. Gampang, kerjakan yang paling gampang dulu. Yang paling gampang soal nomor 2 ya udah nomor 2 kerjakan, baru kerjakan yang nomor 1. Dan jangan lupa ini equation-nya gunakan persamaan Bernoulli. Ya. Ada persamaan Bernoulli. Oke. Sekian, sampai bertemu di rubrik berikutnya.